Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memulai kebaktian khusus hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini dengan percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga kali ini adalah suatu peristiwa yang khusus karena kita mengingat dan merenungkan peristiwa ini saat kita masih merasakan keprihatinan yang demikian dalam akibat epidemik COVID-19 yang belum ada tanda-tanda kapan akan berakhir. Dan keganasan COVID-19 ini semakin banyak memakan korban. Namun dalam keprihatinan ini mari kita tetap pasrah dan berserah kepada Tuhan sebagai sumber keselamatan kita. Dan sebagai sabda awal firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1-3 menyatakan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 225 ayat pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah begitu mengasihi kita. Karena itu Dia pun memberikan hukum kasih sebagaimana dinyatakan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat yang pertama. Memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat untuk mendoakan beberapa pokok doa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu di hari yang khusus ini ya Tuhan, di mana kami memperingati hari kenaikan-Mu ke surga, dan biarlah kami tetap memiliki iman yang terus tertuju kepadamu. Kami bersyukur karena pada saat ini kami kembali diberi kesempatan untuk menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, dalam peringatan hari kenaikan-Mu ke surga kali ini, kami sedang bergumul dengan situasi yang sangat memprihatinkan karena epidemik COVID-19 ini. Situasi yang berdampak pada hampir semua sendi kehidupan kami. Namun kami tahu bahwa situasi ini tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan dan seizin-Mu ya Tuhan. Karena itu kami juga meyakini bahwa dalam situasi yang memprihatinkan ini, Tuhan tetap memiliki rencana yang terindah bagi kami dan juga bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Oleh karena itu ya Tuhan, melalui doa syafaat ini kami mohon, berikanlah kekuatan kepada kami untuk melalui situasi ini. Berikan kemampuan kepada kami, Jemaat Kinasi Getas, Jemaat Gentan, dan Jemaat Kadirejo, dan semua orang percaya untuk terus berserah dan berharap kepadamu ya Tuhan. Berikan hikmat kepada warga Jemaat-Mu untuk dapat melakukan usaha-usaha yang kreatif dan positif untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup kami di tengah-tengah situasi krisis akibat pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk warga Jemaat-Mu yang berusia lanjut, kiranya Tuhan juga tetap memberikan kekuatan dan pengharapan bagi mereka, sehingga dalam keterbatasan mereka secara fisik, biarlah itu tidak menjadi penghambat bagi mereka untuk memuji dan memuliakan Engkau. Juga untuk Jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, biarlah Tuhan memulihkan kesehatan mereka, sehingga mereka dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tidak lupa juga kami menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan masalah pekerjaan. Biarlah Tuhan juga menyediakan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga tetap mengingat pemerintah bangsa negara kami. Biarlah Tuhan tetap memberikan hikmat kepada pemerintah dalam mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Kami sangat berharap kiranya situasi ini bisa segera berlalu, sehingga berbagai sendi kehidupan bangsa kami bisa dipulihkan kembali. Demikianlah rangkaian doa syafaat ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memberikan jawaban yang terbaik seturut waktu dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua merasakan betapa besar kasih Allah kepada kita. Karena itu marilah di hari peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan ucapan syukur itu kita wujudkan dengan memberikan persembahan guna mendukung pekerjaan Tuhan dan mendatangkan kemuliaan bagi kerajaan-Nya. Dan ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat, sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1 dan 3. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang mengasihi kami, terima kasih atas berkat-Mu yang Engkau sudah berikan pada kami, dan sebagai rasa syukur kami pada kesempatan ini kami mengumpulkan sebagian kecil dari apa yang Tuhan sudah berikan pada kami. Namun biarlah Tuhan berkati persembahan ini sehingga dapat digunakan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap kami yang sudah memberikan persembahan ini, dan juga setiap kami yang mungkin saat ini belum dapat memberikan persembahan pada Tuhan, sehingga dalam waktu ke depan kami semua dapat memberikan yang lebih baik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita akan menerima firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita kembali memohon pertolongan Roh Kudus agar hati kita dibukakan untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang mengasihi kami dan setia berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Siapkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan, serta memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah hidup mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa minggu terakhir ini kita banyak merenungkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Mulai dari Jumat Agung, di mana kita memperingati bagaimana penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus, bahkan sampai dia harus mati di kayu salib. Kemudian pada hari Paskah, kita juga memperingati kebangkitannya yang membuktikan bahwa dia menang atas maut. Maut telah dikalahkannya. Beberapa kali kemudian dia menampakkan diri juga kepada murid-muridnya. Dan pada hari ini kita kembali memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan 10 hari lagi kita akan memperingati hari raya Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari beberapa peristiwa yang terjadi ini, ada hal yang menarik untuk diperhatikan, yaitu terkait dengan sikap para murid Tuhan Yesus. Pada waktu Jumat Agung,
yang dimulai dengan penangkapan Tuhan Yesus, kita melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu berada dalam ketakutan. Mereka tidak berani mendekat, mereka melarikan diri. Bahkan untuk melihat apa yang dialami oleh Tuhan Yesus pun mereka hanya berani melihat peristiwa itu dari kejauhan. Demikian juga pada saat Paskah. Murid-murid juga berada dalam ketakutan dan mereka senantiasa bersembunyi. Kematian Tuhan Yesus pada waktu itu telah membuat mereka seakan-akan kehilangan pengharapan dan mereka hidup dalam ketakutan. Bahkan mereka tidak sepenuhnya percaya begitu saja bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar sudah bangkit. Sampai Tuhan Yesus pada akhirnya harus menampakkan diri kepada mereka. Namun dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, murid-muridnya tidak lagi berada dalam ketakutan. Bahkan dalam Injil Lukas, dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa setelah menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mengapa bisa demikian? Padahal dalam situasi ini mereka juga sebenarnya berada dalam posisi di mana Tuhan Yesus pergi meninggalkan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang membuat murid-murid Tuhan Yesus ini tetap dapat bersukacita ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama, sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus dikatakan membuka pikiran murid-muridnya sehingga mereka mengerti firman Tuhan. Dalam bacaan kita tadi, Lukas 24 ayat 45. Ada hal yang menarik dilakukan Tuhan Yesus di sini, di mana Tuhan Yesus dikatakan membuka pikiran murid-muridnya sehingga mereka mengerti firman Tuhan. Apa artinya? Artinya, murid-murid Tuhan Yesus selama ini tidak dapat mengerti kebenaran firman Tuhan hanya dengan mengandalkan pikiran dan juga pengalaman hidup mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Walaupun mereka menyaksikan secara langsung apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi itu tidak langsung membuat mereka otomatis mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu wajar ketika melihat Tuhan Yesus sebelumnya harus menderita dan bahkan sampai harus mati di kayu salib, mereka begitu kecewa dan ketakutan. Ternyata walaupun Tuhan Yesus juga sebelumnya sudah menyampaikan bahwa Dia akan mati, murid-muridnya tetap belum mengerti sepenuhnya apa maksud Tuhan Yesus. Karena itu sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus akhirnya membuka pikiran mereka sehingga mereka bisa mengerti dan memahami firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak dapat mengandalkan pikiran kita untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Karena itulah kita perlu berdoa dan memohon agar Tuhan membuka pikiran kita untuk kita dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua yang kita lihat, murid-murid Tuhan Yesus tetap dapat bersukacita karena kenaikan Tuhan Yesus ke surga ternyata memberikan pengharapan yang baru. Dalam Lukas 24 ayat 49. Ini tentu saja berbeda ketika Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, dan akhirnya harus mati di kayu salib. Pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus benar-benar merasa kehilangan pengharapan, sehingga mereka senantiasa berada dalam ketakutan dan membuat mereka bersembunyi. Tetapi ketika Tuhan Yesus harus kembali meninggalkan mereka dengan naik ke surga, ada harapan baru yang Tuhan sediakan bagi mereka. Pengharapan apa yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya ketika Dia naik ke surga? Ada beberapa. Yang pertama dikatakan Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang akan turun dan menyertai mereka. Berikutnya Tuhan Yesus juga dikatakan akan memperlengkapi mereka dengan kekuasaan dari tempat tinggi.
Dan bahkan selanjutnya dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11 dikatakan bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Dan juga dalam Injil Yohanes 14 ayat 2 dikatakan, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kita melihat ada harapan baru yang Tuhan berikan, sehingga sekalipun dia harus pergi naik ke surga meninggalkan murid-muridnya, dia tidak pergi untuk meninggalkan selama-lamanya, tapi dia berjanji bahwa dia akan datang. Dia menyiapkan tempat bagi kita di rumah Bapa. Dan sebelum dia datang, dikatakan bahwa akan ada Roh Kudus yang akan hidup bersama-sama dengan kita untuk menjalani hidup kita dan juga melayani Tuhan. Ya, salah satu tujuan Yesus naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Tentu saja semua ini memberikan harapan baru bagi murid-murid Tuhan Yesus dan juga bagi kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus saat ini. Hal yang ketiga, murid-murid Tuhan Yesus tetap dapat bersuka cita karena sebelum naik ke surga dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberkati mereka. Lukas 24 ayat 50. Berkat dari Tuhan Yesus merupakan hal yang dibutuhkan oleh murid-murid Tuhan Yesus dalam mereka menjalani kehidupan mereka selanjutnya sebagai orang-orang yang akan menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Ini tentu saja bukan tugas yang ringan. Ada banyak tantangan yang mereka akan hadapi di dalam menjalankan tugas sebagai saksi Tuhan Yesus ini. Karena itu berkat Tuhan ini memberikan kekuatan dan kemampuan ekstra bagi murid-murid Tuhan Yesus untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada mereka untuk menjadi saksinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini adalah saksi-saksi Tuhan saat ini. Dan berkat Tuhan itu akan menolong kita dalam menjalankan kehidupan kita sebagai saksi Tuhan dimanapun kita berada. Karena itu kita tentu bersyukur karena Tuhan juga telah memberkati kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Hal yang keempat yang kita akan lihat, apa yang perlu kita lakukan dalam masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke bumi ini. Dalam Lukas pasal 24 ayat 53 dikatakan bahwa sejak Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus itu senantiasa berada dalam bait Allah dan mereka memuliakan Allah. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14 dikatakan bahwa mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini menunjukkan bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu benar-benar mempersiapkan diri mereka baik untuk menjadi saksi kebenaran firman Tuhan maupun dalam menantikan kedatangan Roh Kudus. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu penting bagi kita juga untuk mempersiapkan diri kita dengan membangun persekutuan kita dengan Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita tidak tahu kapan tepatnya Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Murid-murid Tuhan Yesus juga tidak tahu waktu itu kapan Roh Kudus itu akan datang. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka tetap menyiapkan diri. Karena itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, marilah dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya yang kita tidak tahu kapan tepatnya dia akan datang. Tapi biarlah ketika dia datang, dia mendapati hidup kita dalam keadaan siap menerima kedatangannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah situasi keprihatinan yang masih kita hadapi saat ini, biarlah kita terus bertumbuh bersama Tuhan Yesus yang dimuliakan
dan juga yang memberikan harapan baru bagi kita. Dan marilah di tengah-tengah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, kita juga kembali mengingat kasih dan janjinya bagi kita. Dan biarlah kita tetap dapat menjadi saksi-saksinya dimanapun kita berada. Amin. Jemaat, mari kita masuk dalam saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Dan biarlah itu menolong kita untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk bagian firman yang sudah kami renungkan dalam peringatan hari kenaikan-Mu ke surga ini. Dan kiranya firman-Mu ini menguatkan kami untuk tetap berserah dan berharap kepadamu di dalam situasi yang kami hadapi saat ini. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa ini hanya beralaskan nama Tuhan Yesus Kristus yang juga sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mengakhiri kebaktian kita kali ini dengan damai sejahtera, dan marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, dan Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan Mars GKJTU Kinasi. Terpilih untuk menjadi warga kerajaannya, menyatu dalam kasih di GKJTU Kinasi baitnya. Kita tegak berdiri, bermakna dan mandiri di dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panjinya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJTU Kinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJTU Kinasi bersekutu bersaksi melayaninya. GKJTU
GKJTU Kinasi, damai kekal dan sejahtera. Terpilih untuk menjadi warga kerajaannya, menyatu dalam kasih di GKJTU Kinasi baiknya. Kita tegak berdiri, bermakna dan mandiri di dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panjinya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJTU Kinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJTU Kinasi bersekutu bersaksi melayaninya. GKJTU Kinasi bersuka cita senantiasa. GKJTU Kinasi, damai kekal dan sejahtera. GKJTU Kinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJTU Kinasi bersekutu bersaksi melayaninya. GKJTU Kinasi bersuka cita senantiasa. GKJTU Kinasi,